Kisah tentang Nusantara sebagai negeri Sabah telah menjadi salah satu klaim yang memicu perdebatan di kalangan para sejarawan dan peneliti. Seiring berjalannya waktu, klaim ini semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak yang tertarik dengan sejarah dan asal-usul Nusantara. Klaim ini menghubungkan Nusantara dengan negeri Sabah, yang disebut dalam berbagai catatan kuno dan naskah sejarah. Salah satu faktor yang memicu klaim Nusantara sebagai negeri Sabah adalah adanya toponim di wilayah Nusantara yang dianggap identik dengan nama Sabah atau Sabah. Contoh-contoh toponim ini antara lain adalah Wonosobo di Jawa Tengah, dan Sabah di Malaysia. Klaim ini mengasumsikan bahwa adanya kesamaan nama ini menunjukkan adanya koneksi sejarah antara Nusantara dan negeri Sabah. Walaupun klaim ini sepertinya cukup lemah, namun, kita akan menggali lebih dalam dengan melihat bukti-bukti sejarah, catatan perjalanan, serta kajian bahasa yang dapat membantu kita memahami, apakah ada dasar yang kuat untuk klaim ini, ataukah sekadar kisah spekulatif. Ada beberapa catatan sejarah dan temuan arkeologis yang terkait dengan negeri Sabah, serta teori yang menghubungkan Nusantara sebagai negeri Sabah. Yang pertama, catatan Kebranagast yang berasal dari abad ke-14, menjadi salah satu sumber penting yang menjelaskan kisah Ratu Sheba, yaitu Ratu Makeda dari Ethiopia, dan Raja Salomo. Catatan ini merincikan, bagaimana Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo, dan membawa tabut perjanjian ke Ethiopia bersama Menelik I. David Alan Hubbard, dalam tulisannya The Literary Sources of the Kebranagast, telah menjelaskan kisah ini dengan detail. Catatan ini merujuk pada Ethiopia sebagai lokasi negeri Sabah. Tidak hanya itu, temuan arkeologis di wilayah Yaman Arab Selatan memberikan informasi lebih lanjut mengenai eksistensi kerajaan Sabah di masa kuno. Menurut Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman dalam buku David and Solomon, In Search of the Bible Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition, negeri Sabah terletak di Arabia Selatan. Namun, meskipun temuan arkeologis dan catatan sejarah lebih mendukung eksistensi Sabah di wilayah Arab Selatan, klaim Nusantara sebagai negeri Sabah tidak sepenuhnya lemah. Beberapa catatan kuno tetap menyebutkan Nusantara sebagai negeri Sabah. Laporan perjalanan Giovanni de Marignolli, seorang musafir Katolik pada abad ke-14, memberikan informasi menarik mengenai kunjungannya ke negeri Sabah dalam perjalanannya dari Cina kembali ke Italia. Dalam catatan tersebut, Marignolli mengklaim bahwa ia mengunjungi negeri yang disebut dalam kitab suci, dan masih dipimpin oleh seorang ratu. Ia menggambarkan, kerajaan tersebut terletak di pulau paling indah di dunia. Dinding istana dihiasi dengan gambar-gambar historis yang indah, penggunaan kereta dan gajah yang melimpah, serta adanya gunung tinggi yang disebut Gibeit, atau yang terberkati. Walaupun interpretasi mengenai lokasi Sabah yang dikunjungi oleh Marignolli juga menjadi perdebatan, sejumlah ahli menyebutkan, kemungkinan kunjungannya ke Jawa, terutama Majapahit, berdasarkan waktu yang cocok dengan sejarah Majapahit pada saat itu. Ini memberikan elemen yang mendukung klaim, bahwa Nusantara masih berpotensi sebagai negeri Sabah. Dalam upaya memahami lebih dalam klaim Nusantara sebagai negeri Sabah, tidak hanya catatan perjalanan dan temuan arkeologis yang menjadi fokus, tetapi juga sumber-sumber lain yang mengungkapkan keterkaitan antara negeri Sabah dan wilayah Nusantara. Salah satu sumber yang memperkuat klaim Nusantara sebagai negeri Sabah, adalah catatan dari Tuhfat An-Nafis, yang ditulis oleh Raja Ali Haji Ibn Ahmad. Karya ini kemudian diterjemahkan oleh Virginia Matheson dan Barbara Watson Andaya pada tahun 1982. Dalam catatan ini, terungkap bahwa raja-raja Bugis yang melakukan perjalanan dari tanah Bugis ke barat, berasal dari Siti Malangkik, ratu dari negara bernama Lu. Tradisi Bugis menduga, bahwa Ratu Siti Malangkik berasal dari putri Balkis Ratu Sheba, yang merupakan istri dari Nabi Sulaiman. Catatan ini memberikan tautan sejarah antara negeri Sabah dengan Nusantara, yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara dua wilayah tersebut. Sumber lain yang memberikan pandangan menarik, adalah catatan kuno The Geography yang ditulis oleh Ptolemy. Dalam catatan ini, wilayah Nusantara disebut sebagai Sabah Deibei. Hal ini menambah dimensi baru dalam klaim Nusantara sebagai negeri Sabah. Kemudian catatan Cina kuno yang menyebut kawasan di Laut Selatan, atau Nanhai, yang kita kenal sebagai Nusantara atau Indonesia pada hari ini, sebagai Shipo atau Chopo. Beberapa catatan di atas, baik Tuhfat Al-Nafis dan The Geography, memberikan informasi tambahan yang dapat memperkaya pandangan tentang klaim Nusantara sebagai negeri Sabah. Meskipun beberapa interpretasi dan tafsir masih diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, keberadaan catatan-catatan ini menunjukkan bahwa ide Nusantara sebagai negeri Sabah tidak hanya muncul dari klaim topografi atau toponim semata, tetapi juga dari sumber-sumber sejarah dan budaya yang beragam.
Mengintegrasikan sumber-sumber ini dengan temuan-temuan sebelumnya, klaim Nusantara sebagai negeri Sabah semakin kompleks dan menarik. Sebuah aspek yang menariknya adalah analisis bahasa yang menghubungkan makna pagi dalam sebutan Nusantara. Penting untuk memahami bahwa ada keterkaitan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks makna pagi. Dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini, kita menggunakan dua kata yang mengacu pada awal hari, yaitu subuh dan pagi. Namun, melalui analisis bahasa, kita dapat menarik hubungan antara kata subuh berasal dari morfologi Sabah dalam bahasa Arab, yang berarti pagi. Hipotesis ini mengindikasikan kemungkinan adanya pengaruh linguistik dari bahasa Arab dalam pemilihan kata subuh. Mengingat klaim Nusantara sebagai negeri Sabah, hipotesis yang muncul adalah bahwa Sabah dalam konteks ini dapat diartikan sebagai negeri pagi. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan makna yang lebih kontekstual dan mencerminkan ciri geografis dan budaya Nusantara. Dengan melihat bahwa Nusantara terletak di wilayah timur dan merupakan tempat matahari terbit pertama di Indonesia, interpretasi negeri pagi memiliki daya tarik sebagai identitas kuno Nusantara. Untuk menguatkan hipotesis ini, kita dapat melihat beberapa contoh toponim atau etnonim di wilayah Nusantara yang juga memiliki makna pagi. Di wilayah timur Nusantara, khususnya di Sulawesi, terdapat beberapa toponim yang mencerminkan makna pagi, seperti Mori dan variasi bentuknya, seperti Boni dan Poni. Selain itu, ada juga contoh seperti Woli dan Moni, yang dapat diartikan sebagai orang pagi dalam bahasa daerah setempat. Di area sekitar, seperti suku Maori penduduk asli Selandia Baru, suku Mori di Sulawesi Tengah, Pulau Mori di muara Sungai Malili di Lu Timur, juga turut memperkuat argumen ini. Bukti-bukti toponim dengan makna pagi ini juga memiliki implikasi dalam budaya dan simbolisasi Nusantara. Contohnya, motif ukiran pada rumah-rumah di Toraja yang menggambarkan figur ayam jantan dan matahari, mengindikasikan pentingnya simbolisasi pagi dalam budaya lokal. Selain itu, praktik penghormatan terhadap matahari terbit seperti yang dilakukan di Bali, dan sebutan Suryanti Tiange, matahari saya, menunjukkan pengaruh makna pagi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di samping simbolisasi visual, bahasa juga memiliki peran penting dalam mengungkap makna budaya. Di Sulawesi Selatan, kita menemukan nama kota Makale yang memiliki arti pagi. Nama ini bukan sekadar identifikasi geografis, tetapi mencerminkan gagasan tentang awal hari, kecerahan, dan harapan baru. Keberadaan nama Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, menciptakan ikatan budaya dengan makna pagi sebagai unsur yang melekat dalam identitas wilayah tersebut. Dalam konteks ini, simbolisasi pagi dalam budaya Toraja dan sebutan Makale sebagai nama kota, memiliki keterkaitan dengan klaim bahwa Nusantara adalah negeri Sabah. Simbol pagi tidak hanya sekadar representasi visual atau kata-kata, tetapi mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam dan kaya. Dengan demikian, analisis bahasa yang menghubungkan makna pagi dalam sebutan Nusantara, dan melalui hipotesis negeri pagi beserta bukti-bukti toponim yang mendukungnya, kita dapat melihat bahwa interpretasi ini memberikan dimensi baru terhadap klaim Nusantara sebagai negeri Sabah. Sebagai penutup, kita mengakui bahwa klaim Nusantara sebagai negeri Sabah memiliki daya tarik dan potensi untuk memperdalam pemahaman kita tentang sejarah wilayah ini. Kita melihat bahwa klaim tersebut didasarkan pada sejumlah toponim di Nusantara yang dianggap identik dengan nama Sabah atau Sabah, walaupun hal ini juga dihadapkan pada tantangan berupa adanya toponim dan etnonim serupa di wilayah lain di dunia. Meskipun klaim tersebut tidak sepenuhnya lemah, kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai sumber dan konteks sejarah yang ada. Yang jelas, bangsa Nusantara adalah bangsa pagi, yang dalam sejarahnya telah merangkai cerita-cerita keberanian dan kebijaksanaan, seperti sinar mentari yang membangunkan dunia. Pemahaman filosofi yang mendasari spirit peradaban manusia selama ribuan tahun, juga telah terekam dalam catatan himne tertua Veda, yakni pada himne 1115 Rig Veda. Dalam himne ini, konsep penghormatan khusus terhadap matahari terbit, dipaparkan dengan simbolisme yang mencerminkan penghilangan kegelapan, pemberian pengetahuan, kebaikan, dan kehidupan. Filosofi ini melintasi batas waktu dan budaya, menerangi peradaban manusia selama beribu-ribu tahun, termasuk dalam pemaknaan identitas dan sejarah Nusantara. Mari kita sambut matahari dengan semangat yang sama, menerangi setiap langkah kita dalam menjaga warisan budaya dan merayakan identitas yang bersinar terang, seperti pagi yang mengusir kegelapan. Salam Kukuruyo.